Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Andini dengan NIM 2024 133001. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya atmosfer yang memengaruhi cuaca melibatkan beberapa tahap penting, seperti penguapan. Air dari permukaan bumi seperti lautan dan sungai menguap menjadi uap air akibat pemanasan oleh sinar matahari. Faktor seperti suhu, kecepatan angin, dan luas permukaan memengaruhi laju penguapan. Selanjutnya kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer mendingin dan mengalami kondensasi bentuk awan. Proses ini terjadi ketika udara jenuh dengan uap air dan suhu turun. Selanjutnya presipitasi. Jika tetesan air dalam awan cukup besar, mereka jatuh ke bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es, tergantung pada suhu udara di sekitar. Perubahan suhu udara juga berperan penting dalam siklus ini, memengaruhi suhu udara juga berperan penting dalam siklus ini, memengaruhi kemampuan udara untuk menahan uap air dan proses pembentukan awan. Selanjutnya adalah alat pengukur cuaca seperti termometer, barometer, anemometer, dan hygrometer adalah alat penting dalam meteorologi untuk mengukur berbagai parameter cuaca. Termometer adalah mengukur suhu udara biasanya dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Termometer dapat berupa jenis maksimum dan minimum untuk mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam sehari. Barometer mengukur tekanan udara. Terdapat dua jenis utama, barometer air raksa dan barometer aneroid. Alat ini membantu memprediksi perubahan cuaca berdasarkan tekanan atmosfer. Anemometer mengukur kecepatan dan arah angin. Alat ini penting untuk memahami pola angin yang melalui cuaca. Hygrometer mengukur kelembapan relatif udara. Alat ini membantu dalam menentukan tingkat kelembapan di atmosfer yang berpengaruh pada fenomena badai angin dan pola pergerakan angin terjadi akibat perbedaan tekanan udara dan suhu di atmosfer. Badai angin ribut atau puting beliung, muncul ketika terdapat tekanan udara rendah di bawah awan cumulonimbus. Proses ini sering dipicu oleh pemanasan permukaan yang menyebabkan udara panas naik, meninggalkan area dengan tekanan lebih rendah yang menarik udara dingin dari sekitarnya. Pola pergerakan angin. Angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Pergerakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan topografi. Angin dapat berputar dalam pola tertentu, seperti pada fenomena puting beliung yang terbentuk seperti belalai. Keduanya dapat menyebabkan dampak signifikan, termasuk kerusakan infrastruktur dan ancaman keselamatan. Yang terakhir, proses menganalisis data cuaca untuk meramalkan kondisi cuaca di masa depan melibatkan beberapa langkah penting. 1. Pengumpulan data. Data cuaca dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit, stasiun cuaca, dan sensor LOT untuk mendapatkan informasi tentang suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik big data dan machine learning untuk mengidentifikasi pola dan tren cuaca. Metode statistik juga digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel cuaca. Model prediksi cuaca, model numerik, dan model ensemble digunakan untuk mensimulasikan atmosfer dan memprediksi perubahan cuaca. Model ini memanfaatkan persamaan matematika kompleks untuk menghasilkan perakiraan yang akurat. Integrasi dan penyampaian hasil. Hasil analisis disampaikan dalam bentuk perakiraan cuaca harian atau mingguan yang sangat berguna untuk berbagai sektor termasuk pertanian dan transportasi.